Tampaknya, dia selalu punya lebih banyak kejutan. Jadi, para penggemarnya dipenuhi dengan antisipasi atas apa yang akan terjadi. Mereka terutama tidak sabar menunggu Pianist dan The Lost Relative mulai diputar. Hasilnya, tahun mendatang diharapkan akan menjadi tahun yang sangat bermanfaat bagi Alexa. Tapi, tidak ada yang menyangka bahwa di balik layar dia dikelilingi oleh banyak skema dan perhitungan. Kenzie telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberitahu keluarga Geraldine tentang situasi Arsi. Jadi, ketika Alexa sedang beristirahat, Kenzie menelepon Amanda, "Bu, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." "Bicaralah." Tidak perlu terlalu sopan. Amanda sangat menyadari bahwa Kenzie benar-benar menyayangi Alexa, jadi sikapnya terhadap Kenzie lebih hangat dibandingkan jika dia adalah putranya sendiri. "Bisakah kamu membawa kakek ke rumah sakit sejahtera besok sekitar tengah hari, tapi jangan beritahu Arsi." Amanda secara kasar dapat menebak apa yang sedang dilakukan Kenzie, jadi dia segera menyetujuinya. "Aku akan memikirkan sesuatu." "Oke. Aku serahkan padamu. Apakah Alexa dan cucuku sehat? Mengapa Alexa syuting saat dia hamil?" "Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Aku mengawasinya di lokasi syuting." Mendengar Kenzie mengatakan ini, Amanda menghela nafas. "Jangan hanya fokus mengurus Alexa, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Merawat Mandala sendiri selalu melelahkan. Namun sekarang kamu harus menghadapinya." Kenzie terkekeh sambil terus mengobrol dengan Amanda selama 20-30 menit. Dia tiba-tiba merasa seperti dia dan keluarga Alexa telah terbalik. Kakek Atala merasa dia dan Alexa memiliki pemikiran yang sama, sementara Amanda lebih memedulikan Kenzie daripada dia terhadap Alexa. Namun, setelah kembali ke kamar tidur dan melihat Alexa tertidur lelap di tempat tidur mereka, dia merasa tidak ada hal lain di dunia ini yang penting. Karena wanita yang paling dia cintai ada dalam pelukannya. Setelah menerima permintaan Kenzie, Amanda memutar otaknya mencari cara untuk membawa kakek Arifin ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Arsi. Amanda mengerti bahwa lelaki tua itu merasa penuh harapan karena datangnya kehidupan baru, tetapi Arsi tidak pernah memiliki motif yang murni. Setelah berpikir matang, dia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan salah satu pemegang saham dengan memintanya mengundang kakek Arifin untuk rapat. Arsi berada di sisi kakeknya pada saat dia menerima panggilan telepon. Setelah kakek menelepon, dia tersenyum dan bertanya, "Kakek, pertemuan macam apa ini? Bolehkah saya ikut?" "Tentu saja bisa, tapi mungkin akan sedikit membosankan." Kakek menjawab dengan riang, "Pertemuannya akan diadakan di lapangan berkuda." Arsi memikirkan pilihannya sejenak. Dia sedang hamil, jadi perlu ekstra hati-hati. Ditambah lagi, dilihat dari reaksi kakek Arifin, pertemuan itu sepertinya bukan sesuatu yang penting. Itu hanyalah sekedar mengejar ketertinggalan orang-orang tua. Jadi, dia pikir yang terbaik adalah menghindari situasi apapun yang mungkin membahayakan dirinya. "Kakek, menurutku lebih baik aku tidak pergi." Dia awalnya dimaksudkan untuk mengirimkan uang kepada Dr. Lisa, jadi ini adalah kesempatan yang sempurna. "Iya, aku setuju, lapangan berkuda itu bisa sangat berbahaya. Tetap di rumah saja dan jangan menakuti cucuku." Arsi tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi, karena dia tidak mungkin bisa menebak bahwa ini adalah pertunjukan yang diadakan oleh Amanda dan pemegang saham. Bahkan jika dia mengikutinya, pemegang saham akan menemukan cara untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Amanda mengendalikan korps Geraldine. Jika dia tidak bisa memikirkan rencana sederhana seperti itu, dia tidak akan layak untuk posisinya sebagai CEO. Namun, dia masih tidak tahu rencana apa yang sedang dibuat oleh Kenzie, dan pertunjukan yang akan diputar pada hari berikutnya. Setelah memastikan bahwa rencananya sempurna,
Amanda mengirim pesan kepada Kenzie tentang kesuksesannya. Sementara itu, Kenzie memberitahu Wildan bahwa dia akan meminjam Alexa sebentar di siang hari dan berjanji tidak akan menunda syuting di sore hari. Karena sudah waktunya dia bergerak, dia akan menyediakan tempat duduk agar istrinya dapat duduk dengan nyaman dan menikmati pertunjukan. Arsi menyadarinya ketika dia tiba di restoran tempat dia dan Dr. Lisa bertemu sebelumnya. Dia memilih tempat duduk yang sama, karena tempat itu sunyi dan tersembunyi. "Kamu masih ingat apa yang harus kamu katakan sebentar lagi?" Gilang menegaskan kembali dengan Dr. Lisa sambil memantau restoran dari mobilnya. "Ya," Dr. Lisa menganggukkan kepalanya dengan antusias. Saat dia hendak keluar dari mobil, dia berbalik dan memeriksa sekali lagi. "Jika saya melakukan apa yang kamu katakan, apakah kamu benar-benar akan melepaskan saya?" "Kau memegang janjiku," jawab Gilang dengan serius. Setelah mendengar jawaban Gilang, Dr. Lisa membuka pintu mobil, memaksakan dirinya untuk terlihat tenang, dan berjalan menuju restoran. "Kamu di sini?" Arsi tidak melihat adanya perubahan pada Dr. Lisa. Begitu Dr. Lisa duduk, dia menyerahkan sebuah tas. "Saya sudah memasukkan seluruh uang tunai ke sini. Hitunglah, dan jika benar, kita akan menyegel kesepakatan itu dan berpura-pura kita tidak pernah bertemu." Dr. Lisa menerima tas itu dan melihat ke dalam. Itu penuh dengan uang tunai, tapi sayangnya, dia tidak bisa menyimpannya. Arsi mengira semuanya sudah berakhir, jadi dia berdiri untuk pergi. Tetapi Dr. Lisa tiba-tiba angkat bicara dan menahannya. "Nona Arsi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" "Apa itu?" Arsi berbalik dan mengangkat alisnya bertanya. "Apakah jumlahnya salah? Aku ingin tahu apakah kamulah yang mempunyai ide untuk mengangkat rahim Alexa. Apakah kamu benar-benar ingin melihat Alexa menderita begitu parah? Apa hubungannya ini denganmu?" Arsi bertanya dengan curiga. Dr. Lisa membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Namun, sesaat kemudian, Arsi tersenyum. Suasana hatinya sedang baik, jadi dia memutuskan untuk menjawab. Dia seorang aktris. Apa gunanya dia memiliki seorang anak? Menghapus rahimnya adalah hal yang baik. Saya melakukannya demi kebaikannya sendiri. Mendengar tanggapan ini, membuat tulang punggung Dr. Lisa merinding. Meskipun dia telah melakukan banyak hal tidak bermoral demi uang, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menyakiti saudara perempuannya sendiri sedemikian rupa. Bukannya mengambil nyawanya, dia malah mengambil rahimnya. Arsi senang dengan ekspresi terkejut di wajah Dr. Lisa saat dia berbalik dan meninggalkan restoran dengan bangga. Setelah dia pergi, Dr. Lisa melepas kamera lubang jarum yang terpasang di depan dadanya dan menyaksikan Gilang memasuki restoran dan duduk di seberangnya. "Apakah kamu pikir kamu masih akan menerima uang itu?" Gilang meletakkan tas berisi uang di atas meja dan mengambil kamera dari dokter. "Uang kotor seperti ini harus disumbangkan ke badan amal agar kamu bisa mendapatkan karma baik. Kalau begitu, bolehkah aku pergi?" Dr. Lisa tergagap sambil menunjuk ke pintu. "Terserah kamu." Gilang menepati janjinya dan melepaskannya. Dokter sangat ketakutan sehingga dia tidak mempertimbangkan konsekuensi jika video itu ada di tangan Gilang. Dia segera bangkit untuk pergi, takut Gilang akan berubah pikiran. Saat Gilang melihatnya menghilang dari pandangan, seringai kecil perlahan terbentuk di wajahnya. Ada sejuta cara untuk menghukum seseorang, tapi Kenzie hanya membutuhkan satu. Jam 2 siang, setelah bertemu di lapangan berkuda, teman kakek Arifin tiba-tiba menderita rematik. Karena tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, kakek Arifin akhirnya menemani temannya ke rumah sakit sejahtera. Baru setelah dia tiba di rumah sakit dia melihat Amanda. Tentang apa semua ini? Lelaki tua itu diliputi kebingungan. "Ayah, ada sesuatu yang perlu kamu lihat."
Amanda mendekati kakeknya dan menawarinya dukungan sambil mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham. Terima kasih, Paman Yudi. Jangan khawatir. Kalian ngobrol, aku pergi dulu. Amanda mengangguk ketika dia melihat lelaki tua itu pergi. Setelah itu, kakek Arifin meraih lengannya dan bertanya, apa yang kamu ingin saya lihat? Ayah, kamu akan segera mengetahuinya. Setelah berbicara, Amanda memimpin kakek Arifin lebih jauh ke rumah sakit menuju ruang konferensi. Kenyataannya, selain kakek Arifin, Amanda juga ingin tahu apa yang ada di balik lengan baju Kenzi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.